Alhamdulillah di hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 di Hajat Mustofa diadakan lomba lukis on the spot dari jam 9 sampai jam 12 dalam rangka acara Syukur Waktu memperebutkan trofi Ibu Haji Rukmini Apandi. Ini saya melukis seorang pelukis. Itu kan tadi ada objek yang sedang mau melukis, ya, lagi mau siap persiapan. Saya sengaja aja lah itu. On the spot ini sebenarnya uji mental bagaimana para peserta bisa menangkap hajat dengan rasa, bukan dengan mata, dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya diharapkan oleh juri muncul rasa atau ekspresi atau impres mereka terhadap hajat. Saya mau sekarang tentang teraka kota, kalau nggak salah, masalah perkotaan. Nah, saya mengambil kepadatan penduduk. Ya, jadi sebuah kota jangan sampai dibuat rumah berpadat-padat. Minimal ada ruang-ruang kosong, ada ruang untuk bernapas. Ya, ini saya pakai ini. Saya ini namanya pisau palet. Steam pisau palet. Pisau palet kayak sendok tembok gitu kan ya, gayanya. Nah, sesuai dengan tema yang tadi ekspresi, ya silakan aja dengan karakter tersendiri. Ya apa saya bingung harus ini tidak. Nah, ada di sini yang ada di sini. Padahal saya bawa berapa warna. Tapi saya pakai hanya itu juga, mungkin kemauan hati udah seperti itu. Kalau saya malah yang penting gambar jelema ulah jadi doma. Ya, eta we intina mah. Sebenarnya saya tadi ngelukis biasa terus ditambah buat untuk teksturnya. Saya nggak tahu namanya sih, soalnya kan masih baru ya dunia lukis. Jadi seperti diciprat-cipratkan gitu aja. Oh ya, jadi memang kembali ya ke pribadinya banyak. Ada yang sebagai kepuasan batin, kalaupun ada kepuasan lahir itu bonus saja ya, berangkat dari batin. Kemudian juga ada yang memang terapi, beberapa teman ada yang stroke dan sebagainya, itu dijadikan bahwa melukis itu sebagai terapi, pengobatan gitu. Terus kan karena di dalamnya ada otak kiri, otak kanan yang berjalan, terus otot motorik berjalan. Ini agak berbeda dengan tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu secara karakter kan muncul. Tetapi di tahun 2000-an setelah era pasar itu begitu dominasi, itu kebanyakan seragam. Jadi seperti pakaian SD karya seni itu. Yang satu bikin boneka, yang lain bikin boneka, yang satu bikin batu, yang lainnya juga bikin. Tergantung apa yang sedang tren. Nah, dengan lomba ini diharapkan tren-tren itu bisa diredam, paling tidak untuk seniman yang terlibat di sini. Ada salah satu usaha bagaimana memunculkan karakter daripada masing-masing seniman. Karakter karya dari mulai garis, warna, tekstur, bidang, komposisi, dan sebagainya. Karena semua bekerja dengan rasa, bukan dengan pikiran, harus dengan perasaan. Itu harapannya.
Kalau saya lihat dalam pemahaman keterampilan rata-rata, jadi 11-12 lah. Jadi kemungkinannya itu akan kita lihat di tahap akhir dari sisi waktu dan pencapaian maksimumnya. Jadi on the spot itu sendiri harus menemukan momentum yang paling pas, dilihat dari sisi sudut pandang yang menarik, yang mempunyai nilai tambahnya, ada esensi, ada hidden message dan seterusnya. Jadi ketika on the spot itu bukan hanya melulu menggambar secara visual kasat mata gitu, tapi ada esensi yang bisa diambil dari misalnya suasana yang kenapa harus ada di on the spot gitu. Untuk menangkap suatu objek, terus atau bisa juga menangkap esensi-esensi dari apa yang dilihat, apa yang dirasakan tentang kota Tasik terkhususnya itu seperti itu. Karena ini masih belum sepenuhnya selesai, jadi masih belum bisa terbaca secara keseluruhan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh si pelukisnya gitu kan. Jadi memang harus sepertinya menunggu selesai, tapi untuk proses dan teknis-teknis pelukis-pelukisnya ya kita sudah mengantongi untuk kriteria penilaiannya. Yang saya lihat, kalau Tasik itu secara personal itu mungkin tidak ada masalah, tapi harus ada pergesekan, komparasi terhadap perkembangan seni di luar gitu, di luar kota Tasiknya itu sendiri. Jadi ada upaya yang harus lebih signifikan, yaitu komparasi, mendatangkan banyak seniman luar untuk menjadi tandem untuk perkembangan seni Tasik itu sendiri. Harapan ke depan mudah-mudahan di tahun depan semakin melebar, semakin luas, dan mungkin eventnya naik dari nasional atau Asia Tenggara atau internasional. Itu hanya apa sih, jadi mungkin hari ini mimpi tapi bisa jadi besok itu kenyataan. Kita menunggu beberapa pendukungnya ya, stakeholder yang lain, dukungan dari para sponsor dan sebagainya. Toh ini juga untuk kemajuan bersama Kota Tasikmalaya.